Di video kali ini kita akan bahas tentang plot bilangan kompleks. Nah, nanti bagaimana cara memplot bilangan kompleks dan bagaimana hasilnya kita lihat di sini di contoh. Nah, yang nanti akan kita bahas. Nah, sebagai pendahuluan kita akan bahas tentang plot yang hanya menggunakan satu argumen, yaitu plot J. Nah, ketika Y-nya ini merupakan bilangan real, maka ketika kita plot Y, maka sumbu X-nya itu adalah indeksnya atau urutannya, dan sumbu Y-nya itu adalah nilai dari vektor Y-nya. Jadi misalkan Y itu berupa vektor dari 0 sampai dengan 10, maka ketika kita plot Y itu nanti akan digunakan X-nya itu adalah urutannya. Urutan ke-1 dia nilainya berapa, urutan kedua berapa, dan seterusnya. Nah, kita langsung ke contoh. Kita bahas di ini. Misalkan kita punya Y itu adalah dari 0 sampai dengan 10 atau 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita gunakan plot Y seperti ini, maka nanti itu adalah 1,0, kemudian 2,1, 3,2, 1,0, 2,1, 3,2, dan seterusnya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita supaya lebih jelas, kita gunakan tandanya, gunakan 0 gini. Nah, jadi nanti di elemen pertama itu adalah 1, 1,0, karena urutan elemen dikomakan dengan nilai Y-nya. Berarti 1,0 ini 1,0, kemudian urutan kedua, elemen kedua, 1, 2,1 ini. Tambahkan grid supaya jelas. Kemudian 3,2, karena ini elemen ketiganya adalah 2, elemen keempatnya adalah 3, berarti 4,3, dan seterusnya. Nah, itu kalau Y itu merupakan bilangan real. Nah, bagaimana jika Y itu merupakan bilangan kompleks? Kita lihat di penjelasan ini. Kalau Y itu adalah bilangan kompleks, maka dengan menggunakan plot Y, itu MATLAB akan memplot sumbu X-nya itu adalah realnya dan sumbu Y-nya adalah imajinernya. Bagi contoh, kalau kita punya bilangan kompleks seperti ini, misalkan Y itu adalah 3 real ditambah dengan 4 imajiner. Nah, kalau kita plot Y, sama kita gunakan point markernya adalah 0 gini, O. Gunakan grid. Nah, ini yang terjadi itu adalah real, imajiner. Realnya adalah 3, imajiner adalah 4. Jadi sumbu Y-nya adalah 4, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Berarti sehingga titiknya itu adalah seperti koordinat kartesius, yaitu 3,4. 3,4, sehingga titiknya di sini. Nah, itu kalau menggunakan plot yang satu argumen tetapi argumennya itu bernilai atau mengandung bilangan kompleks. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai array, di mana array itu terdiri dari elemen-elemen bilangan kompleks? Nah, bagaimana plotnya? Sebagai contoh, kita punya bilangan kompleks Z sama dengan 0,1 real ditambah 0,9 imajiner. Kemudian kita bikin array, yaitu N dari 0 sampai dengan 10 dengan spasi 0,01. Nah, kalau Z kita pangkatkan N, elemen B elemen, kemudian kita plot bagaimana hasilnya. Nah, berarti kita pangkatkan dulu, Z dipangkatkan dengan N. Kemudian kita pakai labelnya adalah X-nya adalah real, Y-nya adalah imajiner. Kemudian kita gunakan grid. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa. Tadi Z itu adalah
0,1 tambah 0,9i. 0,1 tambah 0,9i. Ini kita buat array n dari 0 dengan spasi 0,001 sampai 10. Nah, kemudian kita pangkatkan dulu. Z kita pangkatkan elemen by elemen dengan n. Nah, kita lihat di sini antara n dan y itu nilai elemennya jumlahnya sama, yaitu 10.001. Nah, kalau kita plot y, ya, yang jadi adalah seperti ini. Kita gunakan grid. Nah, jadi bentuknya spiral seperti ini, dimulai dari 1,0 sampai yang terakhir adalah semakin kecil, yang terakhir adalah di sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia dipangkatkan mengecil? Karena kita pangkatkan itu dari 0 sampai dengan 10. Jadi ini titik pertama itu adalah real, imajinernya, tapi hasil dari perpangkatan dengan 0 itu yang pertama. Yang terakhir adalah hasil perpangkatan Z ini dengan 10. Nah, kenapa dia bisa pertama dia di sini, dan dia akan semakin kecil untuk spiral, dan terakhir adalah di sini. Nah, kita bahas kenapa seperti ini. Ini sesuai dengan teori sebelumnya. Kita mau menghitung ketika Z ini dipangkatkan dengan 0 dan ketika Z dipangkatkan dengan 10. Apakah sesuai dengan gambar tadi? Kalau di sini. Nah, Z kita sudah tahu tadi, diketahui bahwa realnya adalah 0,1. Ini 0,1 di sumber realnya, dan imajinernya itu adalah 0,9 di sini. Nah, jadi Z itu adalah seperti ini bentuknya, 0,1 tambah 0,9i. Nah, ini kita bisa rubah ke dalam bentuk eksponensial bilangan natural. Kita rubah dalam bentuk bilangan natural dengan metode Euler. Nah, Z 0,1 tambah 0,9i itu sama dengan A kalikan E pangkat theta I, di mana theta-nya adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumber realnya. Kemudian A-nya itu adalah magnitud dari real ditambah dengan imajiner A-nya. Nah, bagaimana di video sebelumnya kita bisa memangkatkan bilangan kompleks itu dengan merubah ke dalam bentuk seperti ini, bentuk Euler. Nah, kita akan bahas ini kalau kita pangkatkan 0 seperti apa, kalau kita pangkatkan 10 seperti apa. Nah, kita bahas di sini A E pangkat theta I dipangkatkan dengan n. Ini adalah formula kita sesuai dengan rumus tadi. Ini. Plot Z pangkat n berarti Z ini dipangkatkan dengan n. Kita mulai dari 0 dan diakhiri dengan 10. Nah, ketika dipangkatkan dengan 0, berarti ini sama dengan A pangkat 0 dikalikan E pangkat theta 1, theta I kalikan 0. Berarti A pangkat 0 adalah 1, ini E pangkat 0 juga 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 0. Sehingga kondisi seperti ini, realnya itu 1 dan imajinernya tidak ada. Imajinernya adalah 0. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam plot real dan imajiner, itu akan 1,0. X-nya adalah 1, kemudian imajiner adalah 0. Ini adalah posisi pertama. Ketika pangkatnya adalah 0, kita lihat di sini adalah posisi pertama. Jadi 1,0. Ini 1, X-nya, Z-nya adalah 0. Nah, bagaimana dia bisa bergerak seperti ini? Makin lama semakin kecil. Kita lihat yang dipangkatkan 10. Ketika N-nya 10, berarti A pangkat 10 kalikan E pangkat 10 kalikan theta kalikan I. Nah, dengan demikian magnitudnya itu pangkat 10. Magnitudnya itu berarti panjang vektornya. Ketika ini kan 0,9, 0,1, berarti dia kurang dari 1 nilai A. Ketika kurang dari 1 kita pangkatkan 10, berarti dia akan semakin kecil. Karena pangkatnya adalah, karena yang dipangkatkan adalah 0, jadi tidak sampai 1. Jadi semakin kecil ketika dipangkatkan. Nah, berarti magnitudnya itu akan semakin kecil. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya itu dikalikan dengan 10. Jadi theta yang awalnya dikalikan dengan 10.
kalikan 10, kalikan 2 berarti sini, kalikan 3, 4, 5, 6, sehingga semakin lama semakin memutar gini. Yang terakhir tadi ketemu di sini. Nah, kita lihat ini magnitudenya dari 0 itu adalah paling kecil karena pangkatnya paling besar. Kemudian sudutnya itu merupakan perkalian dari sudut awalnya, sudut yang theta tadi di sini kalikan 10 sehingga melebihi 360 derajat, kemudian lewat. Ini adalah yang terakhir, dimana magnitudenya itu adalah yang paling kecil karena pangkatnya yang paling besar. Nah, itulah yang menyebabkan dia seperti ini, spiral. Awalnya di sini, kemudian semakin tinggi pangkatnya dia magnitudenya akan semakin kecil, tetapi sudutnya itu akan dikalikan ya. Sudutnya dikalikan dengan pangkatnya itu. Seperti itu. Oke, demikian tentang pemangkatan atau plot bilangan kompleks. Sampai ketemu di video selanjutnya.